Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Revive Project dengan saya Muhammad Subhan. Di channel YouTube ini saya banyak berbagi ilmu tentang desain, programming, dan tentunya hal-hal yang berbau dengan IT support. Jadi saya mengajak teman-teman untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, kali ini saya lanjut ngebahas dari materi yang sebelumnya. Oke, kali ini saya mau lanjut ngebahas dari materi yang sebelumnya ya. Materi yang ini, kalau teman-teman belum nonton, silakan ditonton dulu. Klik tombol i di atas atau saya akan taruh linknya di kolom deskripsi. Jadi di materi sebelumnya kita ngebahas tipografi, mulai dari pengertian sampai kaidah-kaidah dalam penggunaannya gitu ya. Disclaimer dulu, materi ini saya dapat dari e-course rubygraphics.com, berbayar, dan saya ingin membagikannya sesuai dengan pemahaman saya saja. Gak ada tujuan untuk menjiplak ya, karena ini adalah salah satu metode saya jika saya ingin mempelajari sesuatu ya, yaitu dengan cara mengajarkan kepada orang lain ya. Tujuannya nggak ada yang aneh-aneh, cuman untuk supaya lebih gampang aja masuk ke otak saya gitu teman-teman. Oke, sedikit nge-review aja teman-teman. Tipografi itu ilmu atau seni dalam penataan kata untuk penyampaian secara visual. Kemarin juga kita udah jelasin masalah typeface dan juga font. Typeface itu adalah induk dari font. Contohnya kayak nama typeface-nya itu Montserrat. Kalau nama fontnya itu sendiri adalah Montserrat semi bold, Montserrat klasik, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kali ini kita bakal ngebahas jenis font dan juga lisensi. Jadi teman-teman, dalam dunia desain itu jenis font ya atau typeface itu bisa mempengaruhi desain yang akan ditampilkan. Karena jenis font atau typeface itu bisa memudahkan dalam penyampaian pesan. Pemilihan jenis font atau typeface yang baik tentunya akan membuat audiens atau si orang yang melihat desain kita ini tertarik untuk membaca lebih banyak atau lebih lama. Seperti yang udah dijelasin di video sebelumnya, tipografi ini kan sekarang banyak diaplikasikan dalam media cetak ataupun media digital. Nah, ada beberapa jenis font yang perlu kita kenali ya, yaitu ada serif, ada slab serif, ada sans serif, ada script, dan juga dekoratif. Yang pertama, kita bahas jenis font serif. Jenis font serif itu punya sirip ya, simpelnya kayak gitu. Jenis font serif itu punya sirip atau sepatu ya di tiap-tiap ujungnya tuh, kayak gini nih. Ini kan punya kaki kayak gini nih. Ini kan punya kayak sepatu gitu ya ujungnya. Ini kayak gini, tuh ya kan. Jadi jenis font ini ya dalam tipografi itu sering disebut sebagai counter stroke ya. Jadi kayak ada sepatu-sepatunya gini, ujung-ujungnya di bawah itu biasanya disebut counter stroke, yang fungsinya untuk memudahkan si orang yang melihat desain kita itu dalam membaca suatu kalimat atau teks. Font ini ya, font jenis ini adalah salah satu jenis font yang paling kuno teman-teman. Biasa dipakai brand atau desain yang pengen menunjukkan konsep royal, elegan gitu ya, dan juga luxury. Bisa juga kalian pakai untuk desain-desain yang temanya formal, old school, dan juga tradisional. Contoh brand yang pakai font ini sebagai logonya itu kayak HSBC Bank dan PT Gudang Garam. Selanjutnya jenis font slab serif. Banyak desainer yang bilang kalau slab serif ini adiknya font serif, atau beberapa orang malah nyebutnya ya udah bagian dari serif juga gitu. Kenapa bisa gitu? Karena slab serif itu karakternya mirip, hampir sama seperti serif. Dia punya sepatu atau counter stroke juga ya, bisa dilihat ya perbedaannya. Tapi perbedaannya adalah atau uniknya jenis font ini tuh memberikan kesan seperti tulisan dari mesin ketik ya. Style ini muncul ya, kayak jenis ini tuh muncul ketika mesin tik pertama kali hadir teman-teman. Jadi pertama kali mesin tik ada itu fontnya jenisnya seperti ini, kaki-kakinya itu tegas gitu ya. Font ini biasa digunakan untuk tema yang ingin terlihat klasik, vintage, juga tegas itu tadi. Contoh brand yang pakai font jenis slab serif ini, contohnya itu kayak Sony, terus juga Honda, ada Vogue juga ya. Oke, selanjutnya jenis font sans serif.
simpelnya jenis font sans serif itu kebalikan dari font serif. Nah, kalau font serif itu kan punya kaki di ujungnya. Nah, kalau sans serif itu dia nggak punya kaki gitu ya. Jadi font sans serif itu sifatnya itu lebih tegas, dia modern juga. Nah, ini yang membedakan, dia itu sifatnya kayak modern daripada font serif. Nah, font ini biasa digunakan untuk desain yang bertemakan modern, visioner, berhubungan dengan teknologi, internet, kayak gitu-gitu. Contoh, brand yang pakai jenis font ini di logonya itu kayak LinkedIn, FedEx, sama Spotify. Next, kita punya jenis font script atau handwriting atau tulisan tangan gitu ya. Ini jenis font yang lebih kelihatan natural, elegan gitu ya. Salah satu cirinya yang mencolok itu kan font script ini atau tulisan tangan ini memiliki ciri itu terhubung satu sama lain. Kalau orang Indonesia biasanya punya tulisan Latin gitu ya, yang terhubung satu sama lain. Jenis font ini cocok untuk menunjukkan feminisme, vintage, retro gitu ya. Jadi buat teman-teman yang seorang beauty vlogger gitu ya, cocok tuh pakai font jenis ini. Atau yang sophisticated, yang sesuatu yang canggih gitu ya. Contoh brand yang pakai font ini di logonya itu ada Instagram dan Coca-Cola. Nah, tambahan juga ya, jenis font ini itu nggak cocok kalau teman-teman menggunakan uppercase atau kalimat-kalimat atau huruf kapital. Jadi memang jenis font ini lebih sering dipakai untuk awal kalimat aja gitu, awal kata gitu ya. Yang kapital itu bagian awalnya aja, sisanya huruf kecil. Jenis font yang terakhir itu jenis font dekoratif. Nah, simpelnya dekoratif itu ya jenis font yang custom gitu ya. Cirinya itu dia pokoknya nggak beraturan lah. Ada beberapa yang malah nggak beraturan ya. Jadi ada beberapa yang agak sulit dibaca dan nggak cocok bila digunakan sebagai body ya, body text gitu ya. Di video sebelumnya kan kita udah jelasin tuh kalau bagian body itu harus dipakein font yang gampang dibaca karena berkaitan dengan pesan yang mau kita sampaikan. Jenis font ini dibuat dengan tujuan khusus, biasanya untuk menampilkan identitas suatu brand karena memiliki karakter yang unik ya, dan juga mudah dikenali. Tujuannya untuk mudah dikenali. Contoh yang font yang contoh logo yang mudah dikenali kayak Grab sama Fanta. Itu kan mereka fontnya dekoratif seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas masalah lisensi. Untuk lisensi ini gak cuma buat font teman-teman, bisa buat resource teman-teman biasanya untuk desain. Contoh kayak ilustrasi, foto, gambar, video bahkan, atau juga icon biasanya teman-teman UI designer yang pokoknya keperluannya itu untuk kebutuhan desain. Ada beberapa lisensi sebenarnya, cuma yang detail kita bahas di sini kita cuma bahas 3 yang paling kita sering temui aja. Jadi yang pertama itu lisensi 100% free. Itu berarti lisensi ini bebas digunakan dalam kebutuhan apapun, baik personal maupun komersil. Misalnya kalian mau bikin portfolio pribadi, lalu kalian juga bebas tuh pakai font atau foto atau gambar dengan lisensi kayak gini, itu tanpa adanya biaya pemakaian atau jenis perjanjian lainnya. Selanjutnya, lisensi free for personal use. Jadi kalian hanya boleh menggunakan font ini untuk keperluan yang tidak bersifat komersil. Jenis lisensi ini biasanya bebas digunakan secara personal, ya kan? Tapi kalian misalkan mau pakai font atau gambar atau icon untuk kebutuhan komersil, ya, maka harus membayar ke si pemilik font atau si pemilik gambar. Contohnya kayak do and don't-nya nih. Yang boleh kalian lakukan sebagai personal use dan gak boleh dilakukan sebagai personal use gitu ya. Berarti do ini personal, don't ini komersil. Do-nya atau yang boleh kalian lakukan dengan lisensi ini personal portfolio, fan art, terus juga quotes tuh di Instagram, di TikTok. Misalkan mau pakai jenis font yang personal use boleh. Instastory itu juga boleh pakai yang personal use.
Terus juga yang don, ini berarti yang berhubungan, yang bersifat komersil ya, itu jual font. Terus berhubungan sama klien, maksudnya berhubungan sama klien itu berarti kita nggak boleh menggunakan jenis yang lisensi ini untuk keperluan yang menghasilkan uang gitu. Misalkan kayak kalian jual website atau gimana, kalian membuat website yang menghasilkan uang, itu berarti tidak boleh menggunakan personal use. Selanjutnya, lisensi free for commercial use. Ini berarti kalian boleh menggunakan font ini untuk keperluan yang komersil. Jadi, lisensi ini kalian harus membeli, entah itu font, gambar, icon, dengan jumlah tertentu, maksudnya nominal tertentu. Misalkan font, gambar, atau icon tersebut digunakan untuk kebutuhan personal atau komersil, istilahnya ya emang berbayar gitu aja. Jadi mau kalian pakai untuk portfolio, mau kalian pakai untuk komersial, ya pokoknya emang berbayar aja gitu loh. Emang font premium atau emang gambar premium gitu loh, seperti itu. Nah, perlu diingat ya untuk teman-teman, cara membedakan lisensi asli dengan lisensi palsu itu bisa dengan melihat font yang mau kalian download. Biasanya nama pemilik asli dari si pemilik gambar atau resource itu akan tertulis di file readme. Nah, biasanya kan kalian mau download file gambar atau font gitu ya, itu kan pasti RAR kan, tipenya RAR atau zip gitu ya. Nah, di dalamnya itu pasti terdapat file namanya readme. Nah, itu kalian baca, itu lisensinya seperti apa. Nah, atau kalau nggak ada file readme, kalau langsung download, itu berarti ada keterangan dari web itu, langsung dari si pemiliknya gitu loh, apa jenisnya dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi pastikan kalian sebagai desainer ini paham pengetahuan ini, paham hal ini supaya nggak merugikan kalian sebagai desainer, apalagi sampai merugikan orang lain gitu ya, atau merugikan kantor kalian, perusahaan kalian gitu ya. Jadi lebih hati-hati aja dalam memilih dan menggunakan font, gambar, ilustrasi, icon, dan lain-lain. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan letakkan di kolom komentar. Kalian juga bisa tanya-tanya di Instagram saya di subhan.ui. Like dan share jika konten ini bermanfaat untuk kalian. Tekan tombol subscribe untuk kalian yang tertarik dengan video-video di channel ini. Saya cukupkan. Terima kasih teman-teman. Stay safe. Wassalamualaikum.